Lah bahkan mereka itu kalau nggak diundang di waktu gotong royong membuat candi, masang candi, ngamuk. Kok gak dikandani aku, kondanono aku. Tapi dengan keberadaan adanya candi, kami ya wis santai aja, kami sudah sembahyang di luar, kita aturkan di candi itu karena sudah ada tempat, sudah ada wadah untuk leluhur. Ya nggak usah ditutupi kalau sekarang. Karena tutupannya kita orang Jawa, kita juga orang Hindu identik dengan Jawa kan gitu. Itu namanya Pak Supan, itu sudah 22 tahun. Itu sudah nggak pernah ke pura. Bahkan kalau memang saya undang, wis, aku pokok melok wis, nurut tak dukung. Mengharapkan loh kalau bisa tuh kayak umat Hindu memasang candi tiap-tiap rumah. Waduh, itu hebat itu. Itu kayak di Bali katanya, kalau di candi itu ada Patmasari loh. Loh apa salahnya di Hindu di Jawa masang candi lah. Itu tanggapan masyarakat sekitar tuh gitu. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yoto, nama lengkap ya Yoto, ataupun alamat saya dari Dusun Kalibening, tepatnya di RT 32 RW 12, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Awal mula tertarik ikut program Seribu Candi Nusantara apa? Awal mula saya tertarik dengan program Seribu Candi Nusantara itu berawal dari saudara saya yang ada di Kediri. Kebetulan mempunyai istri di Kediri. Itu ada gak kepingin tak sampean sanggari sampean koyok ngene. Di awal, di beberapa tahun yang lalu, kami segenap umat Hindu yang ada di Desa Pronojiwo itu ada 14 kakak. Itu kemudian kami itu, kalau dulunya itu ada Padmasana, kemudian kami kepingin berubah candi. Karena apa? Karena candi itu identik dengan Jawa, dan kami juga di Jawa. Dan awal kami tertarik dengan program Seribu Candi itu tadi itu dari saudara, akhirnya diceritakan gimana? Oh, nanti ada tim dari program Seribu Candi akan survei di lokasi, kemudian akan dilihat, kemudian ternyata benar. Waktu itu Pak Tio beserta tim itu ke sana survei lokasi, kemudian kami diiyakan. Dan astungkara, apa yang selama ini kami idamkan, kami impikan, candi itu akhirnya terwujud. Adapun di sanggar kami yang namanya Sanggar Widi Dharma, itu tepatnya di Dusun Supit, Desa Pronojiwo juga, itu akhirnya terwujud 3 buah candi, yaitu Candi Pedanyangan, kemudian Candi Pedarman, dan Candi Luhur. Dan itu sudah sesuai dengan harapan kami yang selama ini kami idam-idamkan. Saya rasa selama ini hampir kurang lebih 10 bulan berdirinya candi yang ada di sanggar kami, juga di rumah-rumah umat yang sudah tersebar hampir 18 candi di rumah-rumah candi penambahan. Itu akhirnya nggak ada masalah, juga nggak ada larangan, bahkan
Sebetulnya melihat dari pandangan, melihat dari gerak-gerik, seakan-akan yang belum ada candi di rumah-rumah kayaknya itu kepingin. Nah, cuma masih agak malu-malu lah. Tapi saya bersama kawan-kawan tidak memaksa, kalau memang minat juga kami siap melayani. Tanggapan lingkungan sekitar ketika mulai pemasangan candi gimana Pak? Tanggapan lingkungan sekitar, yang pertama masyarakat sekitar itu sangat mendukung keberadaan candi. Kemudian mengharapkan, loh kalau bisa tuh kayak umat Hindu memasang candi tiap-tiap rumah. Waduh, itu hebat itu. Itu kayak di Bali katanya, kalau di candi itu ada Padmasari loh. Loh apa salahnya di Hindu di Jawa masang candi lah. Itu tanggapan masyarakat sekitar tuh gitu. Dan mudah-mudahan harapan masyarakat, lawong orang umat lain aja mendukung, kok kita yang punya nggak mau, itu kan ya agak apa ya, ya kurang pas lah. Mudah-mudahan aja, mungkin masih belum ada kretek dia. Tapi kalau menurut saya itu rasa minat ini satu saat, tinggal tunggu waktu aja. Untuk upacara Merwa Candika, untuk sarana sesaji yang kita pakai kemarin pure itu pakai Jawa. Dan karena kami juga sebelumnya sudah mengenal, tidak pakai, cuma dengan adanya program 1000 Candi dan sudah di Merwa Candika kemarin oleh Romo Hasto, itu kami sangat nyaman, sangat enak. Oh ternyata sesimpel ini, semudah ini, nggak seribet yang kita bayangkan. Kalau menurut untuk tata caranya itu kami sudah mengenal, cuma ini menyempurnakan lah. Ini sangat memudahkan umat, sangat memudahkan kami juga. Untuk saat ini terus terang aja, kami umat Hindu yang ada di Desa Pronojiwo, Kecamatan Puri pada umumnya, itu kami masih sebatas entah namanya mengenal aja. Jadi mendalami apa sih artinya entas kami belum tahu, belum mengerti, dan memang ini perlu pemahaman entas itu tujuannya untuk apa, dan kami juga ingin mengetahui jauh mana apa arti entas dan tujuannya untuk apa. Karena kami terus terang aja, saat ini kami yang ada di Desa Pronojiwo itu belum paham apa arti entas dan tujuannya apa. Melihat dari pencerahan kemarin apa arti dan fungsi dari entas, jelas dari benak hati kami juga ingin. Dan ini jelas perlu sosialisasi ke umat. Betul, pencerahan ke umat apa gunanya entas. Dengan ada keberadaan candi, jelas saya rasa kalau memang nanti umat sudah tahu, umat sudah mendengar, sudah paham, jelas mereka akan antusias. Sebelum ada candi, kami sekeluarga juga pada umumnya di umat Hindu yang ada di Pronojiwo itu untuk menghormati leluhur, biasanya ya pas malam Jumat Legi atau malam pas geblake ya, geblaknya almarhum, itu kita membuat sandingan itu di Sentong Tengah ya, karena masih rodok malu-malu lah, rodok izin lah, rodok bedil lah. Tapi dengan keberadaan ada yang candi, kami ya wis santai aja, kami sudah sembahyang di luar, kita aturkan di candi itu karena sudah ada tempat, sudah ada wadah untuk leluhur ya, nggak usah ditutupi kalau sekarang. Karena tutupannya kita orang Jawa, kita juga orang Hindu identik dengan Jawa kan gitu.
Sama, biasanya itu ada minuman. Minuman itu ada teh, ada kopi, kemudian ada apa namanya ya, kinangan sore itu, kemudian mungkin ada makanan, ada rokok. Ya cuma itu. Sementara cuma itu waktu itu kita aturkan di Sentong Tengah itu. Kalau untuk sembahyang tiap hari itu kalau yang di candi di rumah, di rumah. Saya rasa kita nggak usah manggil pemangku karena kepala keluarga yang ada di rumah itu yang ada di sini itu otomatis sudah pemangku dan berhak memimpin persembahyangan dalam rumah tangga itu. Nah itu fungsinya kami, makanya kami kemarin setiap kepala keluarga di Winten dan mereka kepala keluarga itu berhak memimpin anggota keluarganya, tetapi hanya di sebatas di rumah yang ada di candi tersebut, di rumah itu. Untuk merawat candi yang jelas nggak ada kesulitan, cuma untuk barang-barang yang kita pakai juga di perguruan juga ada sekitar kita. Cuma kadang laline gitu. Nah, lalinya kayak ini Purnomo ya sudah lewat, sudah kadang wis lali wis. Kadang cok bakal nggak kita ganti. Nah, itu memang lambat laun perlu adanya apa ya? Rasa kalau lama-lama kita laksanakan itu nanti dengan dirinya akan terbiasa. Contohnya kalau setiap hari pagi kita menyajikan untuk sesudah kita ibu-ibu sudah masak itu sudah terbiasa. Kadang yang lupa itu di waktu Purnomo, di waktu apa itu cok bakalnya itu yang ada yang lupanya di situ. Untuk sementara ini selain ya itu belum, cuma untuk Purnomo aja, Purnomo itu ada cok bakal. Kalau untuk lainnya belum. Kalau harian pakai sandingan tadi? Nah, kalau harian pakai sandingan. Kalau untuk yang lain-lain, kalau hari-hari Purnomo atau Kliwon ini kami belum. Yang jelas Purnomo sama hari biasa. Kalau Purnomo itu ya cok bakalnya itu kita. Air itu dalam kendi itu berarti setiap hari pasaran legi ya, pagi itu kita ganti. Ya sesuai dengan petunjuk itu memang diserahkan ke untuk bak mandi, bak air minum, kemudian bak mandi, kemudian di gawangan rumah, kemudian ke tanduran, ke tanaman, kemudian ya juga ke usaha yang ada punya usaha. Itu sudah berjalan, saling mengingatkan kami, sudah berjalan. Bahkan untuk manfaat, kalau memang boleh kami utarakan di sini, dengan adanya kebiasaan yang kami lakukan itu dari biasanya ibu-ibu nyuci beras, ada di ke gawangan itu sudah bermanfaat bagi kami. Ada manfaatnya walaupun tidak langsung drastis, cuma bertahap itu ada manfaatnya. Terasa ya? Terasa. Nah, dari panitia apakah ada perawatan untuk candinya, Pak? Mungkin dari pelatihan pembuatan sesaji atau perawatan candi yang harus gimana-gimana, apakah ada, Pak, dari panitia?
Kalau pelatihan pembuatan sesaji itu kalau dari panitia belum. Tetapi kayaknya itu walaupun nggak ada pelatihan itu ibu-ibu itu tuh sudah paham. Wis diajari, oh carane ngene. Ah sudah medelok ya apa sih iki? Ah sudah tahu. Saya rasa itu bisa nggak perlu pelatihan yang khusus enggak itu. Mungkin hanya lewat video, lewat foto aja ya sudah paham karena orang Jawa masa ngecok bakal ya nggak iso kan nggak mungkin itu kan. Gitu. Untuk saat ini saya itu bekerja sebagai di petani. Ya sambil merawat kambing. Ya petani kalau di Desa Ponorogo itu mayoritas salak pondok dan itu pun nggak banyak kok, hanya sedikit cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Kapulogo ada cuma dikit dan kami juga ingin tadi ada informasi kayak cabai jamu itu kan memang di sana potensi ini mengembangkan untuk cabai jamu tapi karena lahan nggak ada ya lahannya sudah habis di salak itu. Setelah adanya candi yang jenengan rasakan atau keluarga rasakan bagaimana? Sesudah adanya candi, terutama di rumah, itu keberadaan kami dalam keluarga itu yang pertama itu dingin, tentrem, adem, terus terutama di pertanian itu saya merasakan ya mungkin memang nggak bisa langsung drastis tuh ya. Saya merasakan loh kok lain dari yang bulan-bulan yang lalu. Apakah memang itu kebetulan karena kami sering berladang atau memang ada keberadaan sesuatu hal kami juga nggak tahu karena itu sudah ada perbedaan. Yang pertama memang dari keluarga itu rasanya itu nggak apa ya nggak kayak yang dulu itu loh, adem lah pikiran tuh adem, situasi dalam keluarga adem ya memang dulu sudah adem cuma sekarang lebih enak lagi ini, terutama dalam keluarga itu. Di ruang niku Gusti dielingake sing lali ben eling lali den eling marang panguasane Gusti kang Murbeng Dumati tadi di ruang itu Adapun manfaat dari adanya candi Pendaman yang ada di rumah, yang pertama itu adalah untuk sarana tempat leluhur. Itu kita kumpulkan di situ karena beliau itu sudah ada tempatnya, biar nggak ke sana ke sini. Ya, tempatnya jenengan di sinilah, monggo, sumonggo. Itu yang kedua adalah sebagai tempat untuk kita bersembahyang. Karena Candi Pendarmaan itu ada fungsi aja juga ada dua, untuk leluhur juga Pendarmaan untuk bersembahyang. Walaupun toh sembahyang itu karena kan kita 3 kali sehari karena ya ada yang pasti itu malam lah, pasti malam. Kalau siang kayak wis koyoke sak kobere, tapi yang pasti itu malam. Kita pakai itu malam. Anak-anak dengan adanya candi, karena anak saya satu juga jarang di rumah. Kalau udah di rumah ya sembahyangnya sudah nggak mau lagi di Sendong Tengah. Ya maunya di depan rumah, di luar aja wis penak gitu kan. Karena nggak ada halangan, katanya los katanya los. Apakah ada pesan yang diterima dari leluhur mungkin lewat mimpi atau lewat WC secara langsung, nggak harus jenengan, mungkin dari keluarga? Untuk sementara ini entah kami yang kasihkan tidur ya, entah yang gimana ya. Kadang kami tuh nggak merasa
Tapi kalau anak entah itu kami belum menanyakan. Kalau saya mungkin kayak anak tidur hasilkan begadang akhirnya bangunnya wis gak anu wis gitu. Akhirnya belum ada. Lah sak menika pripun Kyai Semar? Nggih. Gusti mekaten kemawon. Dalan iki kudu dipadangi, dibabati. Monggo saka kuwi. Iku kaya ono teko kaduan, lejang wong dalu tulung. Gede banget. Nah, apakah candi membuat aktivitas kepura menjadi berkurang? Saya rasa tidak itu. Kepura kami biasa, kepura setiap hari raya. Justru seneng karena Apa? kepurane teng candi. Ya ada purnomo aja ke situ. Terus karena apa? Karena kalau yang candi itu untuk di rumah, nggak ada efek kepura, nggak ada. Bahkan ya, ini ada umat kami yang ada di Pronojiwo, boleh saya sebut nama? Boleh. Itu namanya Pak Supan. Itu sudah 22 tahun. Itu sudah nggak pernah ke pura. Bahkan kalau memang saya undang, wis, aku pokok melok wis, nurut tak dukung. Kami juga bingung. Bahkan dulu itu ada salah satu kawan kami, umat kami, gini, kalau nanti ada pasamuan di rumahnya bapak itu, sing teko kok sing wedok-wedok ae. Cek koyo PKK Hindu. Nah, kami kan bingung, kami juga sebagai umat juga kok gak penak. Lah engko lek PKK Hindu lek wong wedok gimana rawa mangku. Gak usah udah, kita datangi aja. Dengan adanya keberadaan candi, bahkan itu masih waktu itu di waktu musyawarah mau yopo iki lepat masalah diganti-ganti. Mereka nggak salah nggak hadir. Yang ada cuma ibunya. Kemudian diceritain sama ibunya, besok tanggal sekian itu mencari batu sama pasir untuk membuat pondasi candi. Nah itu kami yang namanya bapak itu, Pak Supan itu datang. Kami juga, loh kok teko wong iki kayak dungaren ono opo ngipi opo. Mulai dari situ terus mereka itu Pak Supan itu langsung mencari batu. Enak wis asik wis. Asik, kemudian besoknya ki opo iki? Ya, besok kita masang nggih pondasi. Langsung pondasi. Oke. Mulai dari situ terus semangat membuat candi, membuat pondasi, masang candi. Waktu itu nggak salah, boleh saya sebut nama tukang yang di sana, daginya itu Pak Anang sama Mas Tony dan Pak Narto. Mulai dari situ dia aktif sudah. Ikut, wis pokoknya ora kena dibenging wis. Bahkan cetok yang kalau jenengan mungkin tukang pakai cetok itu ndak, tangan ndak, gak cetok-cetokan. Akhirnya semangat. Terus ditawari, oh mahku ndek jero kok ngene. Gak salah rumahnya Pak Supan, Mbak Supan itu di lereng Semeru. Ujung sekali dari utara itu sudah utaranya, belakangnya udah alas Semeru. Mulai terus aku iki mantep saiki nangan wis. Karena apa? Karena cocok dengan nuraninya, dengan hatinya. Iki cocok lah aku, Pak. Wis iki cocok saiki wis. Apa dadi karep aku wis pas saiki. Ya apa wis pas. Lah bahkan mereka itu kalau nggak diundang di waktu gotong royong membuat candi, masang candi, ngamuk. Kok gak dikandani aku? Kondanono aku. Nah, akhirnya sekarang kemarin juga kami undang, bahkan nanti ada pemasangan, bisa sebut di Tabur Sari itu yang minoritas. Akhirnya ya apa wis saya nanti dikeroyok kalau bisa 1 hari selesai. Dia malah semangat. Nah, jadi bukannya malah loyong, enggak, malah semangat. Setiap pertemuan sekarang ya wis teko kabeh ya. Teko kabeh. Bahkan anak-anaknya harus didukung, harus masih dihidup, tetap dihidup. Saya rasa itu. Dengan adanya peradaan candi, bukannya malah loyo ke pura, tapi dia malah semangat.
Yang pertama mungkin saya mengharap kalau memang panjenengan semua yang sudah menonton video ini, mungkin yang dalam hati masih ragu-ragu, hilangkan keraguan-raguan. Lah teko atine jenengan sudah ada niat masang candi, saya yakin nanti mbuh meneh, mbuh mben, mbuh esuk, mbuh blanget tahun depan pasti jenengan masang candi. Dan terima kasih kepada para donatur, terutama di program Seribu Candi. Tanpa jenengan kami koyoke ngambang, nggak mengenal candi. Ya wis, ya itulah. Kaya iku, tapi sekarang kami sudah nyaman. Wah, pas iki wis, pas iki. Nah, udah enak gitu loh. Udah nyaman. Lah nyaman ya diteruskan, dilanjutkan, iso dikembangkan. Makanya yang belum yo cuma inceng-inceng tok, yo cuma langsung aja hubungi program Seribu Candi. Buka di YouTube, buka di video Mandala channel atau program Seribu Candi, wis wakeh di situ wis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang lantur, sing telonyor, memang itulah saya. Itulah saya orangnya ya wis ngono iku wis. Mungkin kalau memang ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Tutur kata. Om Santi, 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 Om Mulut Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu.